Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Ilda Suryawati di Learning Journal ke-7. Wah, tidak terasa ya, kita sudah menginjak pertemuan ke-7 dan minggu depan kita sudah melakukan atau melaksanakan UTS. Nah, kali ini di pertemuan 7 kali ini kita ingin ngebahas tentang praproduksi untuk membuat film. Nah, di dalam pertemuan ke-7 ini kita membahas tentang praproduksi dalam pembuatan film. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari praproduksi pembuatan film? Yuk kita simak selanjutnya. Oke, yang pertama, di dalam pembagian format film ini salah satunya ada format penulisan. Nah, di dalam format penulisan ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada judul scenes, yang kedua ada nama pemeran atau nama tokoh, yang ketiga ada deskripsi visual, yang keempat ada tokoh dialog, yang kelima ada beat, dan yang keenam atau yang terakhir ada dialog. Yang kedua, di dalam praproduksi juga terdapat logika bahasa. Nah, logika bahasa ini sebaiknya digunakan pada dialog dalam skenario itu seharusnya jangan bahasa yang formal. Lebih baiknya itu bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali pada deskripsi visual barulah kita gunakan bahasa yang formal. Nah, pemilihan bahasa lisan sehari-hari juga harus dengan tepat gitu, harus disesuaikan dengan setting daerah yang akan ditonjolkan dalam film tersebut. Yang ketiga, di dalam praproduksi juga terdapat rasionalis data. Nah, rasionalisme data dalam pembuatan film ini adalah pendekatan yang menggunakan data untuk membuat keputusan yang kreatif. Data dapat digunakan untuk memahami audiens, menguji ide-ide, dan meningkatkan kualitas film. Ada beberapa manfaat rasionalisme data dalam pembuatan film. Nah, yang pertama itu, kita itu bisa meningkatkan peluang keberhasilan film. Nah, yang kedua bisa membantu pembuat film itu membuat keputusan yang lebih tepat yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan film. Nah, yang ketiga itu meningkatkan efisiensi pembuatan film. Rasionalisme data dapat membantu pembuat film menghemat waktu dan biaya yang dapat meningkatkan efisiensi pembuatan film. Nah, yang terakhir, meningkatkan kualitas film. Rasionalisme data dapat membantu pembuat film membuat film yang berkualitas baik dari segi teknis maupun artistik. Yang keempat, di dalam praproduksi terdapat wawancara. Nah, di mana wawancara ini adalah salah satu langkah penting dalam pembuatan film, terutama jika kita ingin menggali pemahaman lebih dalam tentang karakter, cerita, atau topik yang ingin kita angkat dalam film. Oke, yang kelima dalam praproduksi pembuatan film ada studi pustaka. Nah, studi pustaka ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi literatur atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembuatan film. Nah, teknik ini paling sering digunakan dalam pembuatan film dokumenter karena film dokumenter memerlukan data-data yang akurat, ya kan? Kemarin sempat kita bahas tentang film dokumenter itu, sebelumnya kita harus melakukan riset atau observasi terlebih dahulu. Karena kita mengangkat film dokumenter itu dari cerita-cerita yang nyata dan fakta, maka diharuskan untuk melakukan riset atau studi pustaka terlebih dahulu. Studi pustaka ini sangat membantu tim produksi untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan dalam pembuatan film.
Nah, biasanya informasi atau pengetahuan ini bisa berupa sejarah, budaya, tempat, periode waktu tertentu, atau topik lain yang digambarkan dalam film yang akan kita tayangkan. Nah, bagian praproduksi yang terakhir yaitu ada data visual. Nah, istilah data visual ini lebih sering digunakan dalam konteks pengolahan data, analisis data, atau grafik data, di mana data dan informasi ini diwakili secara visual melalui grafik, diagram, atau presentasi visual lainnya. Nah, dalam pembuatan film ini kita berbicara tentang elemen visual atau aspek visual karena kita merujuk pada semua elemen visual seperti gambar, warna, komposisi, pencahayaan, dan elemen-elemen lainnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari Learning Journal pertemuan ke-7 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penjelasan materi kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di Learning Journal selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.